Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa bersama saya Romuan Selmus MSC dalam renungan pada hari Minggu biasa pekan yang kedua. Selamat berhari Minggu dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan hari ini juga adalah hari kedua dalam pekan doa untuk persatuan umat Kristen sedunia. Semoga dalam perjumpaan-perjumpaan dengan saudara-saudari kita juga senantiasa mengedepankan dialog dan mengutamakan pembangunan persekutuan sebagai umat Allah. Saudara, hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci, kita diajak untuk merenungkan pentingnya kasih, kesatuan dan peran kita sebagai umat Allah yang dipanggil untuk memancarkan kemuliaannya di dunia. Bacaan hari ini menggambarkan kasih Allah yang setia kepada umatnya dan kuasanya yang bekerja dalam kebersamaan kita. Nabi Yesaya berbicara tentang kasih Allah yang menjadikan umatnya seperti mempelai. Santo Paulus mengingatkan kita bahwa setiap karunia roh diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Sementara itu Injil Yohanes membawa kita pada mukjizat pertama Yesus di Kana, di mana air diubah menjadi anggur, melambangkan kelimpahan dan sukacita dalam kerajaan Allah. Saudara, bacaan pertama dari Yesaya berbicara tentang kasih Allah yang tak berkesudahan kepada umatnya. Allah berjanji untuk tidak membiarkan umatnya disebut yang ditinggalkan, tetapi menjadikan mereka sebagai mempelai. Gambaran ini menunjukkan hubungan yang intim antara Allah dan umatnya. Allah tidak hanya mencintai kita sebagai individu, tetapi juga sebagai komunitas yang dipersatukan dalam kasih-Nya. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus memberikan berbagai karunia kepada setiap orang. Karunia-karunia ini berbeda-beda, tetapi semuanya berasal dari Roh yang sama dan diberikan untuk kebaikan bersama. Paulus mengingatkan kita bahwa kita adalah satu tubuh meskipun memiliki banyak anggota. Dalam konteks pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen, ini menjadi pengingat bahwa meskipun kita berbeda dalam tradisi, dalam cara beribadah, kita semua dipanggil untuk bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus. Injil Yohanes hari ini mengisahkan mujizat Yesus di pesta pernikahan di Kana. Ketika anggur habis, Maria ibu Yesus dengan penuh iman memohon kepadanya. Mujizat ini menjadi tanda pertama kuasa Yesus dan melambangkan kasih Allah yang melimpah. Yesus tidak hanya memuaskan kebutuhan material, tetapi juga menunjukkan bahwa di dalam Dia ada sukacita dan kelimpahan sejati. Saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan-bacaan ini kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, Allah mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Seperti hubungan antara mempelai dalam bacaan Yesaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan sebagai umat Allah. Kasih Allah mengatasi segala perbedaan, dan kita dipanggil untuk mencerminkan kasih itu dalam hidup kita. Yang kedua, karunia kita adalah untuk membangun kesatuan. Dalam bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan bahwa setiap orang memiliki karunia yang unik. Namun karunia ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebaikan bersama. Mari kita gunakan talenta dan kemampuan kita untuk mendukung satu sama lain dan memperkuat tubuh Kristus. Yang ketiga, persatuan dalam keberagaman. Pekan doa sedunia. Dalam pekan doa sedunia ini kita diajak untuk merenungkan pentingnya dialog, kerjasama, dan doa demi persatuan umat Kristen. Kita mungkin memiliki cara ibadah yang berbeda,
tetapi iman kita kepada Kristus adalah dasar persatuan kita. Dan yang keempat adalah Yesus sumber sukacita dan kelimpahan. Dalam mukjizat di Kana, Yesus menunjukkan bahwa Dia mampu mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Marilah kita datang kepadanya dengan iman seperti Maria memohon pertolongannya di tengah kekurangan dan pergumulan kita. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya kasih dan persatuan dalam hidup kita sebagai umat Allah. Sebagai mempelai Kristus, marilah kita membangun persatuan di tengah keberagaman, menggunakan karunia yang telah diberikan Roh Kudus, dan percaya pada Yesus yang memberikan sukacita dan kelimpahan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kasih dan sukacita sejati. Satukanlah kami sebagai umat-Mu, meskipun berbeda dalam tradisi dan cara beribadah. Bimbinglah kami untuk menggunakan karunia-karunia Roh Kudus demi kebaikan bersama dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami hati yang penuh kasih seperti hati-Mu. Amin. Terima kasih saudara telah mendengarkan renungan ini, dan apabila berkenan untuk memberikan apresiasi silahkan disampaikan dengan like atau membagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, atau juga memberikan komentar di kolom komentar berupa pengalaman iman atau ungkapan iman Anda. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.